Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di acara Nahnu. Kita akan banyak berdiskusi santuy di channel ini, tapi tetap tidak lupa untuk mendapatkan faedahnya. Oke, mungkin kalau bisa dikelompokkan video ini lebih kepada opini santuy kali ya, untuk menanggapi hal-hal yang paling baru yang terjadi di sekitar kita. Karena kita semuanya ini ada di Indonesia, tentunya kita akan merespon hal-hal yang terjadi baru-baru ini di negara kita. Tanpa babi bu, langsung aja kita ke topiknya. Oke. Baru-baru ini, tanggal 13 September 2020, kita mendapatkan suatu kabar yang cukup mengejutkan, yakni adanya kejadian penusukan kepada guru kita, syekh kita, panutan kita, yakni Syekh Ali Jaber. Teman-teman pasti udah nggak asing sama sekali ya sama nama Syekh Ali Jaber, karena beliau itu adalah salah satu pendakwah dari Arab, tapi bisa dibilang yang paling lama bertahan dan juga bisa kita bilang konsisten dalam pergerakan dakwahnya dan dicintai oleh semua kalangan. Beliau ini benar-benar kecil di Arab dan besar di Arab, sampai kemudian beliau harus datang ke Indonesia untuk misi dakwahnya. Oke, 13 September lalu, sore-sore beliau berdakwah di suatu tempat di Lampung, dan kemudian beliau tiba-tiba saja diserang oleh orang laki-laki yang sebenarnya penusukan itu menuju pada leher beliau, tapi karena beliau dengan cepat bukan menangis sih, lebih kayak menghindar, jadi akhirnya hanya mengenai lengan beliau. Untuk kasus lengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat di channelnya YouTuber sebelah, yakni Deddy Corbuzier, di mana hari ini dia sudah upload wawancara lengkap dengan Syekh Ali Jaber beserta Gus Miftah tentang kejadian yang sebenarnya terjadi ketika sore itu. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan pada siang ini. Kok siang ini sih? Yang ingin saya sampaikan kali ini sebenarnya bentuk respon daripada apa yang telah Syekh Ali Jaber katakan di video bersama Deddy Corbuzier. Kenapa kok saya menanggapi? Karena mungkin ada beberapa hal yang kalau teman-teman kita itu mendengar perkataan itu dari Syekh Ali Jaber, bisa jadi salah paham dan malah bertindak dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Makanya video tanggapan ini saya up untuk itu. Jadi respon pertama saya atau komentar pertama saya adalah tentang respon beliau ketika pertama kali mengetahui dirinya sudah terkena sebuah tusukan pisau. Beliau mengucapkan, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan disitu sempat kayak Deddy Corbuzier sama Gus Miftah kayak terkaget-kaget, karena kok Alhamdulillah, terlihat dari raut wajahnya Deddy Corbuzier kok masih sempat-sempatnya Alhamdulillah, padahal sedang kesakitan, padahal sedang mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Terus beliau katanya bilang, karena Alhamdulillah itu menjadi bukti keimanan beliau, meskipun dalam keadaan susah, beliau tetap bisa memuji Allah. Dan dengan begitu, kemudian Allah akan datangkan ketenangan di hati beliau. Makanya bukti ketenangan beliau itu ditunjukkan ketika setelah beliau menyadari bahwa dirinya ditusuk, beliau
sempat-sempatnya melerai orang-orang yang ingin main hakim sendiri terhadap pelaku. Beliau tidak ingin orang tersebut dilukai, meskipun tahu bahwa orang itu salah, tapi tetap beliau tidak ingin orang-orang menghakimi orang tersebut secara semena-mena. Nah, tentu teman-teman yang yang di luar sana yang juga sedemikian herannya sama dengan Deddy Corbuzier pasti bertanya-tanya, kok alhamdulillah, bukankah alhamdulillah itu selalu disematkan kepada hal-hal yang baik-baik aja? Bukankah alhamdulillah itu selalu disematkan pada hal-hal yang sifatnya adalah kenikmatan, bukan semacam musibah, apalagi hal-hal yang itu menyakitkan? Oke, teman-teman, kita akan bahas di sini meskipun tidak panjang lebar, tapi cukup sepertinya untuk menjawab kegelisahan teman-teman. Jadi, kata alhamdulillah itu tidak identik dengan hal-hal yang nikmat-nikmat saja, tidak identik dengan hal-hal yang bahagia-bahagia saja. Karena alhamdulillah ini sifatnya sangat-sangat general, yakni sebuah zikir kepada Allah yang tentu kaitannya dengan banyak hal. Karena kita tahu sebagai seorang muslim, semua hal yang terjadi di kehidupan kita itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan, baik itu dalam bentuk kesusahan maupun kesenangan atau kemudahan. Dan semua muslim meyakini itu. Cuman permasalahannya, tidak banyak orang yang bisa memahami dan bisa menjalani konsep itu ketika dia sedang terkena musibah. Nah, alhamdulillah ini menjadi salah satu bentuk keimanan kita. Ketika kita mendapatkan musibah, harus tetap bisa mengucapkan alhamdulillah, karena kita mengimani bahwa hal buruk yang terjadi di diri kita ini adalah sesuatu yang baik. Kalaupun kita tidak bisa mendapatkannya saat itu, tidak bisa melihat apa yang baik sih dari apa yang aku dapatkan sekarang ini, tapi insya Allah kedepannya Allah akan berikan hikmah tersebut, pengetahuan tersebut, atau bahkan kita akan merasakannya lambat laun. Nah, teman-teman, kalau pernah baca di kitab Syiarul A'lam An-Nubala, di situ pernah Qadhi Shuraih, yakni dia itu Qadhi Kufah dari zaman Umar bin Khattab kalau nggak salah. Beliau itu mengatakan seperti ini: aku selalu mengucapkan 4 kali hamdalah ketika aku mendapatkan musibah. Kenapa bisa? Lalu beliau menjelaskan yang dikutip dalam kitab itu oleh Imam Az-Zahabi, bahwa 4 hamdalah itu mempunyai 4 tujuan. Yakni yang pertama, aku mengucapkan hamdalah karena aku bersyukur aku tidak diberi musibah yang lebih berat daripada ini. Coba bayangkan ketika naudzubillah min dzalik Syekh Ali Jaber ternyata yang ditusuk tidak hanya mengenai lengannya, tapi malah yang terkena lebih parah, lebih vital, yakni lehernya. Naudzubillah min dzalik. Tentu musibah terkena tusukan di bagian lengan adalah sebuah syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan tentunya. Lalu hamdalah yang kedua, kata Qadhi Shuraih adalah aku mengucapkan alhamdulillah yang kedua karena aku bersyukur aku masih diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku tidak meraung-raung, aku tidak mengumpat, aku tidak merasa bahwa Allah tidak sayang kepada kita dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah ini aku peruntukkan karena dengan adanya musibah ini aku jadi mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana kalimat istirja ini akan selalu mendatangkan pahala yang begitu banyak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya. Tentu kita tidak pernah berpikir, bukan, kalau kita ternyata tentu ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak pernah bisa mengontrol bagaimana kejiwaan kita, bagaimana perasaan kita. Ada banyak orang di luar sana yang ketika mendapatkan musibah tidak terbersit di dalam hatinya sedikit pun untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi sebaliknya malah mengumpat dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai seorang muslim ketika mendapatkan musibah tapi kok sempat mengucapkan alhamdulillah dan juga innalillah, itu adalah sebuah
kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan itu patut kita untuk syukuri. Kemudian yang keempat adalah alhamdulillah karena kejadian atau musibah itu tidak menimpa agama kita. Maksudnya bagaimana? Ya, agama kita seperti murtad atau mungkin pelecehan-pelecehan terhadap agama kita. Kita harus bersyukur untuk itu. Itulah yang dikatakan oleh Qadhi Suroi. Kalau teman-teman pernah dengar kisahnya Urwah bin Zubair ketika dia dilanda musibah yang berturut-turut dan begitu berat, kalau kita sebagai orang biasa melihatnya itu kayak udah gak kuat gitu kan. Dari mulai anak laki satu-satunya yang meninggal karena disepak oleh kuda kerajaan. Teman-teman mungkin bisa lihat di videonya Ustadz Khalid Basalamah. Di sana beliau menceritakan kisahnya Urwah bin Zubair secara lengkap. Pertama, Urwah bin Zubair ini kehilangan anaknya, anak kesayangannya. Yang kedua, beliau tiba-tiba kehilangan kakinya karena terkena penyakit yang kalau misalnya dalam zaman itu disebut dengan ghorghorin. Jadi penyakit yang memang harus diamputasi cepat-cepat. Dan beliau kayak, ya ampun, dalam waktu yang bersamaan beliau kehilangan anaknya dan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Tapi ketika semua orang menghibur, malah yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair ini sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan. Sedikit cuplikannya adalah dia bilang, la yakhluwannakum ma tarawun. Jangan kalian itu terlena, jangan kalian itu sedih dengan apa yang kalian telah lihat. Faqad wahaballahu azza wa jalla li arba'an minal banin. Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan aku karunia berupa 4 orang anak. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa akhadha wahidan, dan Allah hanya mengambil 1 di antara 4 itu, wa abqali 3, dan menyisakan 3 yang lain. Walahul hamd, maka untuk hal itu aku bersyukur. Kemudian wa a'tani arba'an minal atraf, dan Allah juga telah memberikan aku 4 anggota badan. Fa akhadha minhu wahidan, dan Allah hanya mengambil 1 di antara 4 itu. Wa abqali 3, dan aku disisakan 3 yang lain. Walahul hamd, maka untuk yang seperti itu pun aku syukuri. Bayangkan, di tengah-tengah musibah yang menimpanya, dia masih melihat betapa baiknya Allah. Coba yuk teman-teman, mulai sekarang, kalau kita mendapatkan musibah, kita belajar untuk melihat sisi baiknya. Dan itu sungguh sulit, terutama ketika kita harus mengalaminya sendiri. Kalau cuma ngomong mah gampang, semua orang juga bisa kalau ngomong. Selalu ada kok yang lebih baik dari apa yang menimpa kita. Misalnya na'udzubillah, ada orang tersayang kita meninggal. Lalu, apa yang baik dari itu? Apa kemudian kita bilang, untung aku yang gak direnggut? Bukan. Tapi kita bisa mengambil sisi baiknya. Ya Allah, alhamdulillah ya, orang yang kusayangi itu direnggut dalam keadaan iman, Islam, dan takwa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah perkataan Syekh Ali Jaber di podcast itu yang mengatakan bahwa beliau tidak ingin sama sekali menyangkut pautkan apa yang terjadi kepada beliau dengan isu-isu seperti politik, ataupun kekuasaan, ataupun hal-hal konflik yang lain. Alasannya karena beliau tidak ingin menimbulkan masalah-masalah baru dari perkataan itu. Dan beliau juga bilang, beliau tidak ingin berburuk sangka terhadap apapun yang menimpa beliau. Termasuk tadi itu, kita berpikir bahwa, ya teman-teman tahulah, ketika kejadian penusukan itu terjadi, langsung menyebar bahwa yang menusuk itu adalah orang tidak waras. Dan kemudian dikaitkan dengan kejadian-kejadian lain di Indonesia yang seperti menyerang orang Islam. Sementara sempat ada kejadian serupa yang menyerang seorang penguasa di Republik ini, tapi kemudian dikatakan si penyerang itu bukanlah orang tidak waras, tapi adalah gerakan radikal, orang yang mengikuti gerakan radikal. Muncullah berbagai spekulasi, memang ini adalah penyerangan kepada Islam dan lain sebagainya. Nah, beliau tidak ingin berburuk sangka dengan mengaitkan kejadian beliau ini dengan hal-hal semacam tadi. Tunggu dulu teman-teman. Jangan langsung
mengkonfirmasi diri dengan perkataan beliau, terus seakan-akan beliau itu menginginkan bahwa kita itu ya udah santai aja lah, semuanya di bawah slow aja, husnudzon aja, dan lain sebagainya. Bukan gitu maksud beliau, menurut penangkapan saya. Kenapa? Karena beliau Syekh Ali Jaber itu adalah seorang public figure, seorang pendai yang semua tingkah lakunya akan dilihat oleh orang banyak dan kemungkinan besar akan ditiru orang banyak. Misalkan beliau mengatakan serang, orang Islam pasti akan berduyun-duyun untuk ikut menyerang si pelaku itu ataupun orang yang ada di belakang pelaku itu. Betul? Nah, tentu hal ini sungguh tidak objektif dan beliau tahu bahwa ini akan mengandung banyak mudarat. Dan beliau juga merasa bahwa beliau tidak punya kapasitas untuk menemukan bukti atau meyakinkan orang bahwa kejadian itu dilatar belakangi oleh bla 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 bla. Oleh karenanya di akhir perkataan beliau mengatakan biarlah pihak polisi sebagai pihak berwajib dan berwenang untuk mengatakan sebenarnya apa yang tengah terjadi itu. Nah, teman-teman, dari sisi beliau kita pahami itu adalah sikap yang terbijak yang bisa beliau lakukan. Tapi bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apa iya kita diam saja? Tentu teman-teman kita yang mungkin sebagai polisi, tentu teman-teman kita yang sebagai penyidik dan lain sebagainya yang punya kapasitas itu silahkan dikerahkan semaksimal mungkin untuk meneliti kejadian ini. Karena dalam Islam pun kita tidak diperkenankan untuk hanya diam-diam saja, untuk hanya berserah diri saja ketika diserang atau misal ketika pemimpin kita itu jelas disudutkan dan lain sebagainya. Makanya ada yang namanya perang dalam Islam. Kenapa? Karena saat itu agama Islam dan para pemeluknya sedang dalam keadaan kritis alias urgent untuk melakukan pembelaan. Nah, kita di belahan Indonesia yang jelas mayoritas muslim, tapi kok ulama kita sebagai pewaris Nabi berkali-kali mengalami kejadian serupa. Oh ya, teman-teman kalau lupa kejadian-kejadian sebelum saya Ali Jaber, boleh kok kita flashback. Yang pertama adalah di sini dikatakan bahwa Imam Masjid Al-Falah Darul Mutakin ditusuk oleh jamaahnya menggunakan pisau saat memimpin doa usai sholat Isya berjamaah. Dan lagi-lagi orangnya dikatakan tidak waras. Selanjutnya adalah di Bandung, yakni HR Prawoto meninggal dunia usai dianiaya oleh tetangganya sendiri. Dan lagi-lagi klaimnya tetangganya itu mengalami gangguan jiwa. Bahkan Prawoto ini dipukuli menggunakan potongan pipa besi hingga mengalami luka patah tangan kiri dan luka terbuka di kepala. Naudzubillah min dzalik. Dan sempat menjalani perawatan intensif sampai akhirnya kemudian nyawanya tidak tertolong lagi. Kemudian selanjutnya di Lamongan, seorang pria diduga gila menyerang seorang pengurus Ponpes Karangasem yang bernama Kiai Hakam Mubarok. Untungnya korban tidak mengalami luka serius. Lagi-lagi pelakunya dibilang mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya di Tuban, ada seorang pria berinisial MZ mengamuk di Masjid Baitur Rahim. Pria itu merusak kaca masjid hingga hancur. Dan lagi-lagi dia dikatakan gangguan jiwa. Dan mungkin kalau kita ingat kasus Novel Baswedan, meskipun beliau bukan alim ulama, tapi setidaknya beliau adalah seorang muslim yang mempertahankan prinsipnya ketika menjabat sebagai ketua KPK. Kita ingat betapa lamanya kasus beliau diusut sampai akhirnya masih belum juga ada ujungnya menurut saya, karena penangkapan pelaku yang kemarin itu belum sampai ke akarnya. Tanpa motif tiba-tiba nyiram pakai air keras. Tentu perkataan saya ini memang tidak mendasar, tapi hal-hal logis bukannya tabu dalam Islam. Islam itu sangat menghargai logika. Islam itu sangat mencintai akal. Sehingga hal-hal yang sekiranya tidak lumrah, tidak logis tiba-tiba terjadi tanpa motif tentu harus dipertanyakan. Apalagi Syekh Ali Jaber pun sebenarnya sudah memberikan
kode-kode di mana beliau mengatakan beliau percaya setiap sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Dan di awal juga beliau mengatakan bahwa dia tidak mengenal orang tersebut dan merasa tidak pernah berbuat masalah terhadap orang lain, seperti menyakiti hati ataupun menyindir kalangan-kalangan tertentu. Oh ya, untuk nambahin kejanggalan dari proses penyidikannya Syekh Ali Jabir itu, di mana polisi aja belum melakukan konferensi pers tentang kejiwaan pelaku, tapi media di mana-mana sudah mengklaim bahwa orang tersebut adalah sakit jiwa. Jadi kayaknya kalau masalah nunggu sabar-sabaran nunggu konferensi pers dari pihak berwajib, mungkin kita kok ahlinya. Tapi permasalahannya orang-orang di luar sana yang tiba-tiba ngeklaim bahwa orang itu adalah gangguan jiwa, dapat dari mana ya? Ngeklaim dari mana? Apakah mereka pihak berwajib? Ya kalian aja deh yang jawab. Intinya sih mencurigakan aja. Menurut aku, apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Jabir itu cukup jadi sebuah trigger kok buat kita untuk semakin menelusuri hal-hal yang mengganjal yang terjadi di tengah kita ini, terutama di kalangan umat muslim. Tentunya kita menyelidikinya dengan hal-hal yang sah, bukan dengan jalan curang, apalagi balik menggunakan cara yang tidak baik. Dan tentu kita umat muslim harus tetap merapatkan barisan ketika ada orang-orang yang berusaha menghancurkan kita, apalagi menghina agama kita. Kita bisa lihat deh sedikit sampel. Waktu Syekh Ali Jabir itu ditusuk, respon jamaah terbilang cukup lambat. Kita nggak nyalain jamaahnya, karena mungkin kejadiannya benar-benar cepat dan di luar dugaan ketika beliau sedang meminta para jamaahnya untuk meminjamkan handphone buat beliau. Dan gak ada yang menyangka sampai akhirnya beliau berdiri di video itu pun, dan juga diamini oleh Syekh Ali Jabir dan juga Gus Miftah. Memang ketika beliau berdiri sehabis kena tusukan, baru para jamaah baru pada naik. Dan itu bisa menggambarkan kepada kita, seperti itulah ketika seorang muslim, ketika umat muslim, kok responnya terlambat, kok responnya letoy, kok responnya terlalu santuy, akhirnya banyak korban yang bergelimpangan. Kita nggak radikal kok kalau misalnya kita berpikir kritis, sama sekali enggak. Kita cerdas. Dan kita-kita yang bukan seorang polisi tentu bisa banget kok bantu para polisi untuk menyelidiki ini semuanya. Karena di dalam polisi bertindak pun, polisi mengakui kan tentang keberadaan saksi. Kenapa? Karena memang kalau mereka sendiri tentu tidak mampu untuk mendapatkan bukti-bukti yang konkret, yang akurat, karena mereka tidak selalu ada di lokasi ketika kejadian itu berlangsung. Makanya teman-teman, yuk yang bisa mendapatkan bukti atau apapun itu yang sekiranya konkret, jangan ragu untuk menyampaikan kepada pihak berwajib. Insya Allah kalau kita selalu berhusnudzon, seperti yang tadi dibilang sama Syekh Ali Jabir, meskipun ada pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan, akan Allah selalu permudah. Oke teman-teman, gitu aja. Kita harus bangga dengan Islam kita, harus bangga dengan identitas kita tanpa melukai identitas manapun, agama manapun. Dan kita selalu menjunjung tinggi syariat, karena dengan menjunjung tinggi syariat tidak akan ada lagi kok yang namanya radikalisme ataupun hal-hal yang sifatnya dituduhkan kepada umat muslim selama ini. Sebaliknya, jangan juga suka bertindak gegabah, nuduh sana sini, ngirimin SMS forward yang gak ada dasarnya, bilang ini itu. Jangan dulu deh. Tapi boleh kok kita berdiskusi, punya praduga kuat dan lain sebagainya, melihat pola kasus yang selalu sama di tiap tahunnya, bahkan di tiap bulannya. Dan tentu ini juga harus didengarkan oleh para aparat, karena kalau kita sebagai manusia yang mempunyai akal kok tidak bisa mengedepankan akal kita, tentu kemanusiaan kita harus dipertanyakan. Begitu aja teman-teman. Video ini sama sekali nggak nyindir pihak manapun. Jangan lupa komen di bawah ini kalau kalian setuju atau nggak setuju, dan jangan lupa kalau kalian setuju share ke halayak, dan juga jangan lupa subscribe. Kita bukan hanya subscribe sih, tapi emang subscribe itu penting. Dengan itu video kita bisa kesebar dan dilihat oleh banyak orang.